Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate dimanapun kalian berada? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan membahas soal P3K Mansoswan ya. Jadi sekaligus ada manajerialnya, sosiokulturalnya, dan wawancaranya. Langsung saja kita bahas soal manajerial. Nomor 1. Saat sedang bertugas sebagai satpam sebuah tempat pembelanjaan, Anda melihat ada anak kecil yang sedang menangis karena tidak menemukan orang tuanya. Apa yang pertama kali Anda lakukan? A. Segera menenangkan anak tersebut dengan memberikan mainan. B. Menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kasus tersebut. C. Membuat pengumuman di bagian informasi. D. Membantu anak tersebut berkeliling mencari orang tua. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ketika kita melihat anak kecil yang sedang menangis karena tidak menemukan orang tuanya di sebuah tempat perbelanjaan, apa yang harus kita lakukan ya? Opsi A, segera menenangkan anak tersebut dengan memberikan mainan. Nah, ini baik untuk kita lakukan ya, agar si anak tersebut tidak menangis lagi ya. Kita keep dulu. Kemudian opsi B, menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kasus tersebut. Ya, ini juga positif ya. Akan tetapi lebih tepat lagi agar si anak tadi tidak menangis ya, itu opsi A ya. Kita lewat. Kemudian opsi C, membuat pengumuman di bagian informasi. Ini juga bagus untuk dilakukan ya. Akan tetapi urutannya masih lebih bagus di opsi A ya. Kemudian yang D, membantu anak tersebut berkeliling mencari orang tuanya. Nah, ini kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A ya. Segera menenangkan anak tersebut dengan memberikan mainan. Kenapa? Karena fokusnya di sini adalah hal pertama ya yang harus dilakukan ketika menghadapi seorang anak menangis, yaitu tentu dengan menenangkan anak tersebut untuk dimintai keterangan terkait dengan nama atau ciri-ciri orang tuanya, sehingga bisa memberikan pengumuman kepada bagian informasi ya. Sehingga apabila Bapak Ibu mengisi atau memilih opsi A, ini poinnya 4, kemudian opsi B itu poinnya 2, kemudian C poinnya 3, sementara D memiliki poin 1 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Saat ini sedang dibuka sebuah kursus Microsoft Word ya, yang sangat bisa menunjang kinerja Anda. Tapi Anda sedang terkendala waktu dan uang pendaftaran. Apa yang Anda lakukan kemudian? A. Tidak mengikuti kursus karena tidak memiliki waktu dan dana. B. Meminta kantor membayarkan uang pendaftaran. C. Berusaha mencari kursus gratis di YouTube saja. D. Meminta rekan kantor untuk ikut dan belajar darinya. Baik, di sini ada sebuah kursus ya Microsoft Word yang bisa menunjang kinerja kita ya. Apa yang harus kita lakukan? Akan tetapi kita tidak punya waktu dan uang pendaftarannya ya. Nah, opsi A, tidak mengikuti kursus karena tidak memiliki waktu dan dana. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian opsi B, meminta kantor membayarkan uang pendaftaran. Ini bisa saja ya, kita coba dulu. Kemudian yang C, berusaha mencari kursus gratis di YouTube saja. Nah, ini paling tepat menurut saya ya. Karena kita di situ posisinya lagi terkendala waktu dan uang pendaftaran. Nah, sementara kalau kita belajar kursus yang gratis di YouTube, bisa belajar kapan saja dan tidak mesti harus menggunakan uang pendaftaran ya. Jadi opsi C saya pikir ini lebih tepat ya. Kemudian opsi D, meminta rekan kantor untuk ikut dan belajar darinya. Nah, ini apalagi ya. Nah, dengan demikian ya, pilihan yang paling tepat itu adalah C. Nah, kenapa C? Karena selalu berusaha untuk mencari kesempatan melakukan pengembangan diri dari hal-hal kecil dan gratis hingga ke pelatihan-pelatihan berbayar dan membutuhkan waktu pelatihan yang lama. Usaha ini akan menjadikan Anda sebagai individu yang memiliki keinginan untuk maju dalam setiap kondisi ya. Sehingga opsi A memiliki poin 1, opsi B itu mempunyai poin 3, opsi C ini paling tinggi poinnya 4,
dan D itu poinnya 2 ya. Lanjut ke soal nomor 3. Ibu Indah adalah salah satu karyawan paling tua di kantor Anda. Seringkali Ibu Indah meminta izin untuk tidak menggunakan absen aplikasi dan tetap menggunakan aplikasi fingerprint. Sebagai seorang HRD, apa yang Anda beritahukan kepada Ibu Indah? A. Memintanya belajar menggunakan teknologi terbaru. B. Meminta anaknya mengajarkan absen tersebut. C. Mengembalikan penggunaan absen fingerprint. D. Memarahi dan memintanya untuk resign jika tidak bisa menjalani perubahan. Baik, di sini kita misalnya jadi seorang HRD ya, di mana di kantor kita itu sudah menggunakan absen aplikasi. Sementara ada salah satu karyawan di kantor kita, bisa dibilang ini Ibu Indah ya, dia tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sebagai HRD kita apa yang harus diberitahukan kepada Ibu Indah ya? Opsi A, memintanya belajar menggunakan teknologi terbaru. Ya, harus seperti itu ya. Kita meminta dengan hormat, mungkin dengan penuh santun juga kepada Ibu Indah agar belajar menggunakan teknologi terbaru. Kemudian opsi B, meminta anaknya mengajarkan absen tersebut. Ya, ini juga misalnya Ibu Indah kesulitan, ya kita bisa menyuruh anaknya ya. Ini tahap kedua ya. Tahap ke-1 tadi opsi A ya. Kemudian opsi C, mengembalikan penggunaan absen fingerprint. Nah, ini berarti tidak mau berubah ya. Kemudian yang D, memarahi, apalagi ini punya konotasi negatif. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena sebagai seorang karyawan paling senior, umur dan kemalasan belajar terhadap hal yang baru tidak boleh menghambat perkembangan dari seseorang. Sehingga menyarankan untuk terus belajar adalah hal yang paling masuk akal. Sebab sebagai seorang pekerja, tetap mengikuti perkembangan zaman adalah hal yang harus dilakukan. Ini juga memperlihatkan bahwa Anda adalah individu yang ingin berubah demi kebaikan dan mampu mengolah perubahan tersebut dengan baik. Ya, sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya paling tinggi yaitu 4. B poinnya 3, C poinnya 2, D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 4. Anda mendapatkan suatu berita di grup WA keluarga bahwa Presiden Joko Widodo adalah keturunan PKI. Apa yang Anda lakukan dengan berita tersebut? A. Mempercayai karena memang berita-berita selalu memperlihatkan bukti yang sesuai. B. Segera menyebarkan agar lingkungan saya tahu berita ini. C. Melakukan edukasi kepada pengirim untuk tidak gampang menyebarkan berita tanpa bukti. D. Membiarkan saja karena saya sudah lelah memberikan edukasi tentang bahasa hoax. Oke, apa yang paling tepat nih menurut Bapak Ibu? Kita cek ya. Opsi A, mempercayai karena memang berita-berita selalu memperlihatkan bukti yang sesuai. Nah, ini belum tentu juga ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sifatnya di situ masih bentuk omongan ke omongan walaupun berbentuk tulisan di grup WA ya. Kemudian yang B, segera menyebarkan agar lingkungan saya tahu berita ini. Nah, ini apalagi ya, tidak meneliti apakah itu benar atau tidak, jangan langsung menyebarkan info-info tersebut ya. Kemudian yang C, melakukan edukasi kepada pengirim untuk tidak gampang menyebarkan berita tanpa bukti. Nah, ini paling tepat ya menurut saya. Jadi Bapak Ibu berikan dulu edukasi kepada pengirim untuk tidak gampang menyebarkan berita-berita yang memang sifat keasliannya atau kenyataannya itu belum bisa dibuktikan secara real gitu ya. Kemudian yang D, membiarkan saja karena saya sudah lelah memberikan edukasi. Nah, ini sifat pembiaran itu gak boleh juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dan untuk menghalangi Indonesia dari keretakan dan cerai-berai adalah kemampuan menyaring berita dengan baik. Selain melakukan penyaringan, seorang ASN juga harus mampu untuk mengedukasi individu yang sedang terpengaruh atau menyebarkan hoax ya, sehingga tidak menyebar dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Nah, sehingga
Untuk opsi A itu poinnya adalah 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 4, D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 5. Anda bekerja sebagai pegawai di Komisi Pemilihan Umum di daerah Anda. Kemudian Anda mendapati rekan kerja Anda sedang makan malam bersama di sebuah restoran mewah dengan salah satu calon kepala daerah yang akan berlaga di pemilu dalam waktu dekat. Apa yang Anda lakukan? A. Ikut bergabung sebagai bentuk sosialisasi dan keakraban. B. Mengingatkan rekan kerja untuk tidak melakukan hal tersebut karena khawatir adanya konflik kepentingan. C. Memarahi rekan kerja karena tidak mengajak dirinya. D. Mengingatkan rekan kerja untuk berhenti melakukan hal itu karena takut ada wartawan yang melihat. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal 5, kita cek opsi yang A. Ikut bergabung sebagai bentuk sosialisasi dan keakraban. Ini kurang tepat ya, kita lewat. B. Mengingatkan rekan kerja untuk tidak melakukan hal tersebut karena khawatir adanya konflik kepentingan. Nah ini bagus ya, positif. Jadi kita ingatkan rekan kerja kita takutnya ada konflik kepentingan ya, walaupun hanya sekedar makan gitu ya. Kemudian opsi C, memarahi rekan kerja karena tidak mengajak dirinya. Ini apalagi ya, tidak tepat. Kemudian yang D, mengingatkan rekan kerja untuk berhenti melakukan hal itu karena takut ada wartawan yang melihat. Nah ini bagus mengingatkan ya, akan tetapi hanya takut ada wartawan ya. Tapi yang paling tepat itu B. Kenapa? Karena mengingatkan rekan kerja untuk melakukan hal yang sesuai dengan sikap integritas adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga kemampuan integritas Anda sudah tidak lagi pada tatanan pengetahuan, tapi sudah berada pada tahap pengaplikasian. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, itu poinnya 1, opsi B 4, opsi C 2, opsi D 3. Lanjut ke soal nomor 6. Laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh atasan ternyata memiliki kekeliruan sehingga ditolak. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi tersebut? A. Segera melakukan rapat kerja bersama tim dan berdiskusi terkait dengan perbaikannya. B. Mencari bagian apa yang keliru dan meminta anggota yang mengerjakan bagian tersebut untuk bertanggung jawab. C. Menyalahkan anggota tim yang membuat kekeliruan dan memintanya segera memperbaiki. D. Berinisiatif segera memperbaiki sendiri tanpa masukan dari anggota tim agar cepat selesai dan dikumpulkan kembali. Baik, di sini ya, kita akan membuat laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh atasan. Nah, ternyata memiliki kekeliruan sehingga ditolak. Apa yang harus kita lakukan? A. Segera melakukan rapat kerja bersama tim dan berdiskusi terkait dengan perbaikannya. Ini bagus ya. Jadi kita harus melakukan segera rapat dengan tim dan diskusi langsung memperbaikinya. Kemudian opsi B, mencari bagian apa yang keliru. Ini bukan solusi ya, artinya mencari kesalahan-kesalahan. Kemudian yang C, menyalahkan ya, apalagi ya. Kemudian D, berinisiatif segera memperbaiki sendiri. Ya ini bagus sih ya, cuman tidak melibatkan anggota tim juga ini kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah A ya. Kenapa? Karena setiap pekerjaan kelompok itu harus dilakukan secara kelompok pula. Bahkan sebagai ketua tim, Anda tetap berkewajiban untuk memberitahukan kepada anggota tim Anda masukan yang diberikan oleh atasan sehingga bisa bekerja sama memenuhi permintaan atasan ya. Akibatnya, jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya 4 ya, paling tinggi. Opsi B 3, opsi C 1, opsi D 2. Lanjut ke soal nomor 7. Apa yang Anda lakukan jika Anda sedang dalam kesulitan untuk menyelesaikan tugas kantor? A. Jika memang sudah terdesak, maka akan meminta tolong kepada rekan kerja. B. Memaksakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan karena saya tidak enak meminta tolong. C. Bekerja dengan giat karena saya tidak mau meminta tolong kepada rekan kerja. D. Saya bisa melakukan semuanya sendiri sehingga meminta bantuan adalah hal yang tidak saya perlukan. Baik, di sini ketika kita melakukan sesuatu ya, kemudian kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, apa yang harus kita lakukan? A. Jika memang sudah terdesak, maka akan meminta tolong kepada rekan kerja. Ya iyalah ya. Apabila kita kesulitan dalam mengerjakan tugas, ya kita
misalnya waktunya sudah terdesak, ya minta tolonglah kepada rekan kerja kita gitu ya. Kemudian yang B, memaksakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan karena saya tidak enak meminta tolong. Nah, di sini kalau memaksakan artinya pekerjaannya akan tergesa-gesa dan tidak hati-hati ya. Tidak baik juga. Kemudian yang C, bekerja dengan giat karena saya tidak mau meminta tolong kepada rekan kerja. Ini bagus ya. Tapi lebih tepat lagi opsi A tadi ya. Kemudian yang D, saya bisa melakukan semuanya sendiri sehingga meminta bantuan adalah hal yang tidak saya perlukan. Nah, ini juga terlalu angkuh gitu ya. Baik, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena meminta tolong kepada rekan kerja bukanlah merupakan suatu tindakan yang kurang baik. Justru itu menunjukkan kemampuan komunikasi Anda dan juga kemampuan kerjasama tim. Yang penting itu dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, bukan karena kemalasan tapi ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya akan mendapatkan 4, opsi B 1, opsi C 3, opsi D 2. Lanjut ke soal nomor 8. Anda diminta oleh atasan untuk menyelesaikan laporan yang harus dikumpulkan besok. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan pekerjaan tersebut bisa selesai dengan baik? A. Fokus mengerjakan tugas, bahkan melakukan lembur jika dibutuhkan. B. Menyelesaikan tugas lain, kemudian mengerjakan tugas ini secara cepat. C. Meminta bantuan kepada teman yang masih berada di kantor untuk menyelesaikan tugasnya. D. Segera menyelesaikan tugas tersebut sebisanya. Baik, ketika kita diminta oleh atasan untuk menyelesaikan laporan yang harus dikumpulkan besok ya, apa yang harus kita lakukan? Dan pastinya pekerjaan tersebut bisa selesai dengan baik ya. A. Fokus mengerjakan tugas bahkan melakukan lembur jika dibutuhkan. Nah, ini bagus ya. Jadi kita fokus mengerjakan tugas tersebut walaupun harus lembur gitu. Agar nanti pekerjaannya bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan deadline-nya. Opsi B, menyelesaikan tugas lain, kemudian mengerjakan tugas ini secara cepat. Menyelesaikan tugas lain. Nah, ini terkesan tidak fokus gitu ya. Kemudian yang C, meminta bantuan kepada teman yang masih berada di kantor untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, ini karena tadi masih ada waktu ya, dikumpulkannya besok. Kalau misalnya sekarang ada waktu, kenapa kita harus meminta bantuan kepada teman kita yang ada di kantor gitu ya. Selama kita bisa mengerjakannya dengan baik, dengan fokus, ya kita kerjakan. Jadi opsi C kurang tepat menurut saya. Yang D, segera menyelesaikan tugas tersebut sebisanya. Nah, ini bagus juga, cuman kalau dibilang sebisanya, ya ini tidak akan maksimal hasilnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena komitmen Anda terhadap tugas itu akan dinilai dari seberapa bisa Anda mementingkan tugas tersebut dibandingkan pekerjaan lain. Instansi Anda membutuhkan pegawai yang bisa diandalkan sehingga bisa berkontribusi dalam upaya peningkatan performa perusahaan ya. Nah, jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya 4, opsi B 1, opsi C 2, opsi D 3 ya. Lanjut ke soal nomor 9. Saat mengendari kendaraan pulang dari kantor, Anda dikejutkan dengan adanya cekcok antara dua orang pengendara yang saling menyalahkan karena terjadi kecelakaan. Suasana kian memanas dan beberapa orang terlihat tidak melerai kejadian tersebut. Apa yang Anda kemudian lakukan? A. Berpura-pura menjadi anggota polisi untuk mengamankan situasi agar kemacetan bisa terurai. B. Melerai dan meminta mereka melanjutkan perjalanan karena situasi semakin ramai. C. Mengajak kedua orang tersebut meminggirkan kendaraan dan membantu mendamaikan. D. Segera menghubungi polisi karena ini merupakan ranah kepolisian. Baik Bapak Ibu, jika terjadi kasus seperti ini, ya apa yang harus kita lakukan? A. Berpura-pura menjadi anggota polisi. Ya, ini terlalu berbohong gitu ya. Janganlah. Kemudian yang B, melerai dan meminta mereka melanjutkan perjalanan karena situasi semakin ramai. Ini tidak memberikan solusi, tapi bagus ya. Cuman tidak memberikan solusi bagi kedua orang yang cekcok tadi gitu ya. Kemudian opsi C, mengajak kedua orang tersebut meminggirkan kendaraan terlebih dahulu dan membantu mendamaikan. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Opsi C ini paling tepat kalau menurut saya.
Kemudian yang D, segera menghubungi polisi karena ini merupakan ranah kepolisian. Ya, ini langkah selanjutnya ya. Apabila tidak bisa didamaikan, baru kita menghubungi polisi gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah penyelesaian masalah secara cepat dan tepat, mengingat kondisi jalan semakin ramai dan padat karena jam pulang kantor. Selain itu, Anda juga sebaiknya membantu memberikan jalan keluar sehingga masalah tersebut bisa tertangani dengan baik ya. Akibatnya, jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka memiliki poin 1, B poinnya 3, C poinnya 4, D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 10. Anda dikenal sebagai salah satu wirausahawan muda, kemudian sukses ya, yang telah membuka cabang baru di luar daerah. Apa yang Anda lakukan untuk bisa tetap sukses? A. Mengikuti kelas-kelas pengembangan bisnis dari mentor. B. Mengikuti tutorial bisnis melalui YouTube secara gratis. C. Menjalankan strategis bisnis yang telah berjalan selama ini. D. Melakukan peminjaman uang di bank untuk membuka cabang baru lagi. Baik, soal nomor 10 ini ya, ketika misalnya kita menjadi salah satu wirausahawan muda dan sukses yang telah membuka cabang baru di luar daerah, apa yang harus kita lakukan agar tetap sukses gitu ya. Opsi A, mengikuti kelas-kelas pengembangan bisnis dari mentor. Nah, ini bagus ya. Jadi berinovasi, terus mencari tahu apa yang kurang diperbaiki, apa yang sudah baik dipertahankan gitu ya. Terus menambah ilmu pengetahuannya di bidang bisnis. Kemudian yang B, mengikuti tutorial bisnis melalui YouTube secara gratis. Ini juga bagus ya. Akan tetapi kenapa harus mencari tutorial di YouTube? Kan kita di sini adalah seorang pengusaha sukses. Artinya kita bebas untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, baik dari mentor ataupun harus mengikuti kelas-kelas berbayar sekalipun gak jadi masalah gitu ya. Jadi yang paling tepat itu opsi A. Kemudian opsi C, menjalankan strategi bisnis yang telah berjalan selama ini. Nah, ini monoton, hanya itu-itu saja ya. Kemudian yang D, melakukan peminjaman uang di bank untuk membuka cabang baru lagi. Ini bukan solusi menurut saya ya. Baik Bapak Ibu, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena untuk bisa tetap dan semakin sukses, Anda harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar dan berkembang. Hal ini akan mengantarkan Anda dan juga perusahaan yang Anda rintis itu semakin baik karena Anda melakukan investasi kepada diri Anda, sehingga tentu saja pengembangan diri tersebut akan bermuara pada pengetahuan dan juga relasi yang lebih baik ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya ini paling tinggi yaitu 4 ya. Opsi B 3, opsi C 2, opsi D 1 ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal sosiokultural nomor 1. Asih diamanahkan menjadi guru besar bidang ilmu keolahragaan di salah satu kampus, namun ia tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru besar, yaitu melakukan penelitian karena berpendapat bahwa jabatan guru besar yang terpenting adalah tunjangan untuk keluarga. Nah, sikap tersebut itu menjadi bahan perbincangan di kampusnya. Hal yang seharusnya dilakukan adalah A. Cuek dan apatis terhadap pendapat orang kampusnya. B. Mempertimbangkannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai peneliti. C. Langsung melakukan penelitian bersama dosen-dosen yang lain. D. Introspeksi diri untuk mengubah niatnya dan melaksanakan tugas dengan baik. E. Memarahi orang-orang yang membicarakannya. Nah, baik. Ketika menghadapi situasi seperti ini, sikap yang seharusnya dilakukan itu adalah A. Cuek dan apatis. Nah, ini terkesan santai atau acuh tak acuh ya. Ini gak tepat. Kemudian B. Mempertimbangkannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai peneliti. Nah, ini cukup baik ya. Kita next. C. Langsung melakukan penelitian bersama dosen-dosen yang lain. Ini juga lumayan ya. Bagus. Tapi kita cek lagi. Opsi D. Introspeksi diri untuk mengubah niatnya dan melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ini saya pikir paling tepat ya ketika ada yang membicarakan di kampus karena keteledoran kita atau melalaikan tugas kita, maka kita harus introspeksi diri ya untuk mengubah niat kita
dan melaksanakan tugas dengan baik ya. Jadi opsi D ini paling tepat menurut saya. Dan opsi E, memarahi orang-orang yang membicarakannya, ini kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena sikap tersebut itu merupakan bentuk penyimpangan ya Bapak Ibu. Ketika kita dikasih tugas kemudian tidak melaksanakan tugas, itu penyimpangan karena berimplikasi pada ketidakprofesionalan. Oleh karena itu, ASI harus mawas diri terhadap niatnya sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas dengan baik ya. Jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya itu adalah 2, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 5, opsi E poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 2. Julia adalah dosen yang rajin melakukan penelitian dan melibatkan mahasiswa di kampusnya. Ia selalu mendapatkan dana hibah penelitian dalam jumlah besar, namun ia hanya memanfaatkan pemikiran dan tenaga mahasiswanya untuk menyelesaikan penelitian tanpa memberikan upah. Nah, hal yang seharusnya dilakukan itu adalah A. Menanyakan kepada mahasiswa dalam tim penelitian apakah membutuhkan upah. B. Tetap memanfaatkan pemikiran dan tenaga mahasiswa tanpa memberinya upah. C. Tidak memanfaatkan tenaga mahasiswa dan bekerja sama dengan baik lalu memberi bonus yang layak. D. Memberikannya bonus atas kerja keras dan pemikiran terhadap mahasiswa. E. Memberikannya upah dalam bentuk makanan karena mahasiswanya adalah anak indekos. Nah, baik. Di sini Julia itu adalah dosen yang rajin melakukan penelitian dan sering melibatkan mahasiswa di kampusnya. Nah, kemudian dia juga selalu mendapatkan dana hibah penelitian dalam jumlah besar ya. Tetapi ketika melakukan penelitian, dia hanya memanfaatkan mahasiswanya saja. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Julia itu apa? A. Menanyakan kepada mahasiswa dalam tim penelitian apakah membutuhkan upah. Ya, ini lumayan baik ya, akan tetapi kurang tepat. B. Tetap memanfaatkan pemikiran dan tenaga mahasiswa tanpa memberinya upah. Nah, ini kurang baik ya. Kita next. C. Tidak memanfaatkan tenaga mahasiswa dan bekerja sama dengan baik lalu memberi bonus yang layak. Nah, ini saya pikir sikap yang tepat untuk dilakukan. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan, dalam hal ini Julia ya, tidak boleh memanfaatkan tenaga mahasiswa, harusnya bekerja sama dengan baik dan nantinya memberi bonus yang layak ya. Kemudian D. Memberikannya bonus atas kerja keras dan pemikiran terhadap mahasiswa. Ini lumayan baik juga ya, tapi lebih tepat C. Kenapa? Karena di opsi C itu tidak memanfaatkan tenaga mahasiswa. Nah, sementara di opsi D itu memberikannya bonus atas kerja keras dan pemikiran terhadap mahasiswa. Jadi terkesan kita mempekerjakan mahasiswa ya. E. Memberikannya upah dalam bentuk makanan karena mahasiswanya adalah anak indekos. Nah, ini apalagi menyepelekan ya. Menyepelekan mahasiswa, mentang-mentang mahasiswanya adalah anak indekos. Baik, jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Kenapa? Karena di sini Julia itu harus bekerja sama dengan baik dalam timnya. Karena dia adalah dosen yang memiliki tugas untuk meneliti. Yang seharusnya meneliti adalah Julia, bukan mahasiswanya ya. Apabila mahasiswa dilibatkan ya tentu perlu diberikan bonus atas kerja mereka ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya paling tinggi itu 5 ya, opsi D poinnya 4 dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah seorang muslim yang baru dipindah tugas ke wilayah mayoritas non-muslim. Suatu ketika terdapat acara syukuran yang ternyata terdapat makanan non-halal sebagai hidangannya. Nah, sikap Anda adalah A. Tetap mengkonsumsinya sebagai bentuk toleransi syukuran tersebut. D. Tidak mengkonsumsi hidangan tersebut dan tetap mengakrabkan diri dengan lainnya. C. Meminta penyelenggara syukuran untuk membuatkan makanan halal. D. Pulang lalu membeli makanan sendiri karena tidak makan di syukuran tersebut. E. Cuek dan apatis dengan hal tersebut karena wajar. Baik. Di dalam kondisi ini, apa yang harus kita lakukan ya? Yang A, tetap mengkonsumsinya sebagai bentuk toleransi syukuran tersebut. Nah, ingat, kita adalah seorang muslim. Artinya kalau misalnya ada makanan yang non halal, ya jangan mengkonsumsi walaupun dalam bentuk toleransi syukuran gitu ya. Ini gak baik untuk dilakukan.
B. Tidak mengkonsumsi hidangan tersebut dan tetap mengakrabkan diri dengan lainnya. Ini baik menurut saya. Jadi dengan tidak mengkonsumsi hidangan bukan berarti kita tidak mengakrabkan diri ya. Harus tetap mengakrabkan diri dengan yang lainnya. Kita keep ya. Kemudian opsi C, meminta penyelenggara syukuran untuk membuatkan makanan halal. Ini terkesan merepotkan ya. Kita lewat. D. Pulang lalu membeli makanan sendiri karena tidak makan di syukuran tersebut. Ya, ini juga kurang tepat. E. Cuek dan apatis apalagi ya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nah, di sini masalah akidah ya Bapak Ibu, masalah akidah dan keyakinan. Itu adalah masalah yang sering menimbulkan konflik. Nah, salah satunya kasus di atas, sikap yang kita lakukan adalah tidak mengkonsumsinya sebagai bentuk mempertahankan keyakinan kita, tetapi juga tetap mengakrabkan diri dengan orang lain sebagai bentuk silaturahmi dan toleransi ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya adalah 2. Opsi B poinnya 5, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 1, dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 4. Anda sering menjumpai pengemis di lampu merah persimpangan jalan kantor. Suatu hari ia diseret oleh preman karena tidak memberikan setorannya. Nah, sikap Anda adalah A. Menolong pengemis itu dengan menghampiri dan mencegah terjadinya kekerasan. B. Cuek terhadap situasi tersebut karena pengemis itu meresahkan. C. Ikut memarahi pengemis tersebut karena mengganggu kenyamanan perjalanan. D. Melaporkan kepada pihak berwajib karena terjadi kekerasan. E. Merekamnya untuk dipiralkan di sosial media. Baik. Ketika kita misalnya ketemu seorang pengemis di lampu merah ya, ada misalnya suatu hari preman itu bertindak keras terhadap pengemis itu karena tidak memberikan setoran. Apa yang harus kita lakukan di situ? A. Menolong pengemis itu dengan menghampiri dan mencegah terjadinya kekerasan. Nah, ini saya pikir positif ya. Kita keep. Kemudian yang D. Cuek terhadap situasi tersebut karena pengemis itu meresahkan. Ini sikap yang tidak boleh kita lakukan ya. Acuh tak acuh, cuek atau biasa saja itu gak boleh ya. Kemudian yang C, ikut memarahi pengemis tersebut karena mengganggu kenyamanan perjalanan, apalagi ini juga tidak boleh. D, melaporkan kepada pihak berwajib karena terjadi kekerasan. Ini baik ya, tetapi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah opsi A ya terlebih dahulu. Setelah itu baru kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, kita lapor kepada pihak berwajib. Kemudian yang E, merekamnya untuk dipiralkan di sosial media. Nah, ini juga cukup baik ya, tapi langkah-langkah berikutnya lah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah opsi A, menolong pengemis itu dengan menghampiri dan mencegah terjadinya kekerasan ya. Kenapa? Karena ketika ada situasi genting seperti itu ya, kekerasan, itu yang harus kita lakukan adalah menolongnya dan mencegah meluasnya kekerasan tentu ya. Sehingga opsi A itu memiliki poin 5, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 1, opsi D poinnya 4, dan opsi E poinnya adalah 3. Lanjut ke soal nomor 5. Karmani dan Puji sedang berlibur di Bali. Secara tidak sengaja Karmani menginjak sesajen pada saat melewati trotoar dan itu dilihat oleh banyak orang. Nah, hal yang harus dilakukan Puji adalah A. Hanya melihat Karmani dan tidak mengingatkannya. B. Membantu Karmani membereskan sesajen tersebut dan mengingatkan hati-hati di jalan. C. Ikut menginjak sesajen tersebut sebagai bentuk kebersamaan dengan Karmani. D. Langsung bergegas lari meninggalkan Karmani karena dilihat oleh banyak orang. E. Biasa saja karena wajar ketika sesajen diletakkan di jalan. Baik. Ketika kita pergi ke sebuah tempat ya, lalu kita menemukan ada sesajen di jalan dan kita tahu misalnya tempat kita berliburnya itu tempat yang kita kunjungi itu Bali ya. Biasanya di sana banyak upacara-upacara sesajen ditaruh di mana saja. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika Karmani menginjak sesajen pada saat melewati trotoar ya? Nah, yang pertama, yang A, hanya melihat Karmani dan tidak mengingatkannya. Nah, ini ya cukup bagus juga sih pada dasarnya, tetapi kalau hanya melihat saja ini kurang tepat ya. Kita lewat.
B. Membantu Karmani membereskan sesajen tersebut dan mengingatkan hati-hati di jalan. Nah, ini bagus ya untuk kita lakukan. Jadi kita bantu Karmani membereskan sesajen karena Karmani sendiri kan tidak sengaja gitu ya menginjak itu. Jadi tidak sengaja menginjak sesajen yang ada di trotoar. Kita bantu bereskan dan mengingatkan hati-hati di jalan kepada Karmani. Kemudian yang C, ikut menginjak sesajen, ini gak boleh ya Bapak Ibu. D. Langsung bergegas lari meninggalkan Karmani karena dilihat oleh orang banyak. Nah, ini juga kurang tepat. E. Biasa saja karena wajar ketika sesajen diletakkan di jalan. Nah, untuk opsi E sekali lagi saya ingatkan ya, ketika Bapak Ibu menemukan opsi biasa saja, cuek, acuh tak acuh, nah itu jangan Bapak Ibu pilih ya, karena konotasinya negatif tidak, positif juga tidak sebenarnya ya. Jadi cuek, acuh itu biasa saja, itu tidak memberikan solusi ya. Baik, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Nah, kenapa? Karena kasus di atas itu mengajarkan untuk kebersamaan agar menjadi lebih baik. Ketika ada sahabat yang tidak sengaja melakukan kesalahan, maka kita harus membantunya mengatasi masalah tersebut dan mengingatkan untuk kebaikan ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih A, maka poinnya adalah 4, opsi B poinnya adalah 5, opsi C poinnya 2, opsi D poinnya 1, dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 6. Ro'ub sedang pergi berlibur dengan Doni ke Uluwatu. Di Uluwatu, Doni dicakar oleh kera dan terlihat merintih kesakitan. Nah, sikap yang harus dilakukan Ro'ub adalah A. Memukul kera yang mencakar Doni karena Doni merintih kesakitan. B. Segera mengajak Doni ke klinik terdekat dan menenangkan Doni. C. Menenangkan Doni untuk tidak merintih dan tetap menikmati liburan. D. Menghujat Doni karena menangis adalah tanda laki-laki lemah. E. Biasa saja karena keberadaan kera di Uluwatu memang banyak. Baik, melihat kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan Ro'ub ya? A. Memukul kera, kera yang mencakar Doni. Ya, namanya juga hewan ya. Kalau misalnya merasa terganggu ya pasti dia akan mencakar gitu ya. Ya, ini kurang tepat kalau menurut saya. B. Segera mengajak Doni ke klinik terdekat dan menenangkan Doni. Nah, ini saya pikir langkah pertama yang harus kita lakukan ya harus seperti ini. Kita ajak Doni langsung ke klinik terdekat ya dan menenangkan Doni. Kemudian opsi C, menenangkan Doni untuk tidak merintih ya dan tetap menikmati liburan. Ini tidak cukup hanya menenangkan Doni ya, karena Doni di sini sudah jelas dicakar oleh kera kan, takut nanti infeksi dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan pertama kali ya kita ajak ke klinik harusnya ya. Kita lanjut D, menghujat Doni karena menangis adalah tanda laki-laki lemah. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian opsi E, biasa saja. Nah, ini juga jangan Bapak Ibu pilih. Ada kata biasa sajalah. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nah, apabila terdapat orang yang mengalami kemalangan berupa kecelakaan seperti kasus di atas, maka sikap yang perlu dilakukan ialah segera memberikan pertolongan pertama ya. Nah, jika tidak bisa memberikan pertolongan pertama, maka segera bergegas mencari bantuan atau langsung pergi ke klinik terdekat dan menenangkannya gitu ya. Sehingga opsi A itu memiliki poin 2, opsi B poinnya 5, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 1, dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 7. Sebuah sekolah memiliki larangan membawa alat komunikasi berupa ponsel. Nila menjumpai Pipi membawa ponsel di sekolah. Nah, hal yang harus dilakukan Nila adalah A. Melaporkannya kepada kesiswaan atau guru karena Pipi telah melanggar aturan sekolah. B. Mendiamkan Pipi karena Pipi telah melanggar peraturan sekolah. C. Nila mengingatkan Pipi agar tidak mengulangi perbuatannya dan menitipkan ponsel ke sekolah dengan baik. D. Nila membanting ponsel Pipi agar ponsel tersebut tidak digunakan di sekolah. E. Nila membiarkan Pipi bermain ponsel dan menggunjingnya dengan teman-teman yang lain. Baik. Ketika misalnya di sekolah ada larangan membawa alat komunikasi, misalnya HP atau ponsel ya. Nah, tiba-tiba Nila di sini menjumpai Pipi membawa ponsel di sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan Nila? A. Melaporkannya kepada kesiswaan atau guru karena Pipi telah melanggar aturan sekolah. Baik, ini
bagus untuk kita lakukan ya, tetapi di sini hal yang pertama, ingat ya Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita lakukan berarti kita cek lagi opsi yang B, mendiamkan pipi karena pipi telah melanggar peraturan sekolah. Ini kurang tepat ya. Yang C, Nila mengingatkan pipi agar tidak mengulangi perbuatannya dan menitipkan ponsel ke sekolah dengan baik. Nah, ini usulan yang bagus ya. Dan hal pertama yang harus dilakukan ketika kita melihat teman kita membawa ponsel yang memang itu dilarang untuk dibawa di sekolah, nah maka kita harus mengingatkannya agar tidak mengulangi perbuatannya dan menitipkan ponsel tersebut ke sekolah dengan cara yang baik tentunya ya. Kemudian yang D, Nila membanting ponsel pipi agar ponsel tersebut tidak digunakan di sekolah. Ini kurang tepat ya. E, Nila membiarkan pipi. Nah, ini sifat pembiaran. Ini gak boleh Bapak Ibu pilih ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, di sini sebagai seorang teman ya, teman yang baik itu adalah yang mengingatkan kebaikan untuk kebersamaan. Jadi ketika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh temannya, nah Nila harus mengingatkan pipi agar tidak mengulanginya dan tetap mentaati peraturan sekolah ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 4, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 5, opsi D poinnya 2, dan opsi E poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 8. Nina mendengar kabar bahwa Predi telah berpindah agama. Predi mengundang Nina dalam syukuran pindah agama. Di dalam hati Nina, ia tidak ingin datang karena tidak sesuai keinginannya. Nah, sikap yang harus dilakukan Nina untuk tercipta hubungan baik adalah A. Tidak datang karena telah berbeda pandangan agama. B. Biasa saja dan memilih tidak menghadiri undangan. C. Pergi sendiri sehingga ada alasan tidak menghadiri. D. Pura-pura sakit agar tidak hadir. E. Hadir sebentar sebagai bentuk toleransi. Baik. Ketika kita punya teman ya, kemudian berpindah agama, misalnya di sini adalah Nina punya teman Predi yang telah berpindah agama, kemudian diundang si Nina ini oleh Predi gitu ya. Nah, dalam hati Nina ia tidak ingin datang, tapi untuk menjaga hubungan baik dengan Predi, apa yang harus dilakukan Nina gitu ya. A. Tidak datang karena telah berbeda pandangan agama. Nah, ini justru akan menciptakan hubungan menjadi tidak baik ya. B. Biasa saja, ini kurang tepat. C. Pergi sendiri sehingga ada alasan tidak menghadiri, ya ini juga sama, tujuannya tidak hadir, akan menciptakan hubungan yang tidak baik gitu ya. D. Pura-pura sakit, nah ini berbohong, konotasinya negatif, tidak boleh ya. Kemudian E. Hadir sebentar sebagai bentuk toleransi, nah ini saya pikir lebih tepat ya. Kita hadir saja walaupun hanya sebentar sebagai bentuk toleransi atau menghargai ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kenapa? Karena di situasi seperti ini ya tentu sebenarnya sering kita jumpai alasan tidak sesuai keinginan atau malas itu merupakan alasan subjektif yang tentu akan menyakitkan perasaan orang lain. Nah, hal yang seharusnya dilakukan oleh Nina ialah meluangkan waktu untuk hadir sebentar ya, untuk menghargai undangan Predi. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 1, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 2, dan opsi E poinnya 5. Lanjut ke soal nomor 9. Joko memiliki anak bayi berusia 3 bulan. Ia selalu mendampingi merawat anaknya bersama istrinya. Suatu hari anak dan istrinya sakit secara bersamaan karena terpapar corona. Nah, Joko pula terpapar corona tetapi dia masih bisa beraktivitas normal. Hal yang dilakukan Joko adalah A. Merawat anak dan istrinya dengan baik. B. Memanggil mertuanya untuk membantu. C. Merawat anaknya lalu merawat istrinya karena lebih parah anaknya. D. Merawat istrinya karena lebih parah istrinya. E. Biasa saja karena Joko pula sakit ya. Oke. Di sini Joko itu memiliki anak dan istri ya, anaknya kebetulan masih bayi dan terpapar corona. Nah, sama Joko juga terpapar ya, cuman dia masih bisa beraktivitas. Nah, yang harus dilakukan Joko adalah A. Merawat anak dan istrinya dengan baik. Ya, ini bagus ya. Berarti kepala keluarga yang bertanggung jawab gitu ya.
B. Memanggil orang tuanya atau mertuanya untuk membantu. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena biasanya virus corona itu kan menyebarnya. Nanti takutnya kalau kita memanggil orang lain akan terkena juga nanti. Jadi gak tepat ini untuk B. C. Merawat anaknya lalu merawat istrinya karena lebih parah anaknya. Ini kita mengabaikan salah satunya, gak boleh ya. Kemudian D. Merawat istrinya karena lebih parah istrinya, ini juga sama, tidak boleh ya. E. Biasa saja. Nah, apalagi ini juga sama, kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena dalam situasi ini ketika Joko masih dapat beraktivitas normal, tentu ia harus ikut merawat anak istrinya dengan baik gitu ya. Jadi jawaban A itu memiliki poin 5, kemudian B poinnya 4, C poinnya 2, D poinnya 3, dan E poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 10. Anton adalah guru SMA di Semarang. Ia kemudian dimutasi menjadi kepala sekolah di Blora. Ia mau tidak mau harus meninggalkan keluarganya. Nah, suatu hari ada orang tua peserta didik yang ingin meminta bantuan dana kepadanya karena peserta didik tersebut sakit parah. Di satu sisi ia juga punya tanggungan membayar SPP kuliah anaknya. Nah, sikap Anton adalah A. Menenangkan orang tua tersebut dan mendoakan agar dana segera terkumpul untuk pengobatan peserta didik. B. Tidak memberikan dana kepada orang tua tersebut dan mendoakannya yang terbaik agar lekas sembuh. C. Memberinya bantuan dana karena Anton yakin uang dapat dicari juga untuk SPP kuliah anaknya. D. Menggalang dana kepada guru dan karyawan sekolah agar membantu pengobatan peserta didik tersebut. E. Menolak dengan halus karena Anton juga memiliki kebutuhannya sendiri. Baik Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, ya ini opsinya saya pikir hampir positif semua ya. Kita cek opsi A, menenangkan orang tua tersebut dan mendoakan agar dana segera terkumpul untuk pengobatan peserta didik. Nah, ini positif ya Bapak Ibu. Kita cek opsi B, tidak memberikan dana kepada orang tua tersebut dan mendoakannya yang terbaik agar lekas sembuh. Nah, ini tidak memberikan dana, kenapa? Mungkin karena Anton ini lagi butuh ya, hanya bisa mendoakan. Nah, ini juga saya pikir bagi orang-orang tertentu ya bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita di sini memilih opsi yang paling baik gitu ya. Yang C, memberinya bantuan dana karena Anton yakin untuk SPP kuliah anaknya nanti bisa dicari lagi gitu ya. Ya, ini opsi saya pikir paling tepat ini ya, paling baik. Kita kunci. Kemudian yang D, menggalang dana kepada guru dan karyawan sekolah agar membantu pengobatan peserta didik tersebut. Ya, ini bagus ya. Nah, tapi ini langkah selanjutnya Bapak Ibu ya. Setelah kita memberikan bantuan dana gitu ya. Jadi yang paling tepat itu C masih. Kemudian yang E, menolak dengan halus. Nah, ini menolak dengan halus bagus juga ya. Karena Anton juga memiliki kebutuhannya sendiri. Cuman kurang tepat karena di situ siswa tersebut lagi sakit kan dan butuh pengobatan segera gitu. Jadi opsi E kurang tepat. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, kenapa? Karena hal ini termasuk prinsip mengutamakan kepentingan bersama atau orang lain ya, di atas kepentingan sendiri tentunya ya di sini. Sehingga opsi A itu mempunyai poin 4, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 5, opsi D poinnya 3, dan opsi E poinnya 1. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal wawancara nomor 1. Jika Anda seorang pegawai baru dalam sebuah instansi lalu diberikan tugas oleh pimpinan yang sangat sulit dan Anda pun masih kurang memahami tugas tersebut, maka apa yang Anda lakukan? A. Mencoba memahami dengan cara Anda sendiri. B. Meminta kepada pimpinan untuk menjelaskan ulang tugas yang masih kurang dipahami. C. Tidak mengerjakan tugas tersebut. D. Meminta tolong ke teman yang sudah berpengalaman untuk menjelaskan tugas tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini kita seorang pegawai baru dalam sebuah instansi ya. Kemudian diberikan tugas oleh pimpinan itu tugas yang sangat sulit dan kita masih kurang memahami tugas tersebut. Nah, apa yang akan kita lakukan ya? A. Mencoba memahami dengan cara Anda sendiri. Nah, ini saya pikir kurang tepat ya. Positif sebenarnya, cuman kurang tepat menurut saya. Cek opsi B, meminta kepada pimpinan untuk menjelaskan ulang
tugas yang masih kurang dipahami. Ya, saya pikir ini juga bagus ya, lebih bagus daripada opsi A. Tapi kita cek opsi yang C, tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini tidak tepat ya. Opsi D, meminta tolong ke teman yang sudah berpengalaman untuk menjelaskan tugas tersebut. Nah, ini kita bandingkan dengan opsi B ya, Bapak Ibu. Di opsi D ini meminta tolong ke teman yang sudah berpengalaman. Nah, ini saya pikir lebih bagus ya dibanding ketika kita meminta kepada pimpinan untuk menjelaskan ulang gitu ya. Jadi kita meminta tolong aja ke teman yang sudah berpengalaman. Karena posisi kita kan di situ seorang pegawai baru ya. Jadi opsi D ini paling tepat menurut saya. Nah, kenapa? Karena aspek yang dinilai di sini adalah profesionalisme ya. Kita harus bertanggung jawab dan amanah dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan. Namun jika merasa itu sangat sulit untuk dipahami, maka sebaiknya kita meminta tolong kepada teman yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan tugas tersebut ya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu menjawab opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 2. Anda sedang berbelanja di supermarket terdekat. Saat itu, belanjaan Anda telah dihitung di kasir setelah tiba di rumah. Ternyata kasirnya memberikan uang lebih dari kembalian belanjaan Anda. Maka apa yang Anda lakukan dari uang kembalian yang lebih tersebut? A. Tidak mengembalikannya karena hal tersebut sudah menjadi rezeki Anda. B. Mengembalikan uang yang lebih saat itu juga karena itu bukan hak Anda. C. Menyimpannya untuk dikembalikan di kemudian hari. D. Mengembalikannya tapi kurang dari uang yang diberikan gitu ya. Baik. Di sini ketika Bapak Ibu berbelanja di sebuah supermarket dan cukup dekat di sini misalnya ya. Saat itu belanjaan Anda telah dihitung di kasir, setelah tiba di rumah ternyata kasirnya itu memberikan uang yang lebih dari kembalian belanjaan Anda ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? A. Tidak mengembalikannya karena hal tersebut sudah menjadi rezeki Anda. Ini kurang tepat ya menurut saya. B. Mengembalikan uang yang lebih saat itu juga karena itu bukan hak Anda. Nah, ini saya pikir harus dikembalikan ya karena itu bukan hak kita. Ya, kita keep jawaban yang B ini. C. Menyimpannya untuk dikembalikan di kemudian hari. Ini juga tepat ya, tapi kalau menurut saya langsung dikembalikan saat itu juga, jangan diesokkan atau dilusakkan ya. Kemudian D. Mengembalikannya kurang dari uang yang diberikan. Ini kurang tepat ya menurut saya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, di sini yang dinilai itu adalah topik integritas diri ya, di mana Anda dalam kasus ini itu harus menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab untuk mengembalikan yang bukan menjadi hak Anda ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu B. Ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya adalah 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 3. Anda seorang ASN P3K yang baru saja terangkat di sebuah sekolah unggulan. Saat itu Anda diminta untuk menjadi pemimpin upacara. Nah, maka apa yang Anda lakukan? A. Menyuruh teman yang lebih berpengalaman terlebih dahulu. B. Menolak permintaan tersebut karena kurang percaya diri. C. Menerima permintaan tersebut agar dapat mengembangkan diri di tempat yang baru untuk menjadi ASN P3K yang profesional. D. Memaksakan diri agar bisa mengembangkan kemampuan di tempat yang baru. Baik. Ketika kita misalnya seorang ASN P3K yang baru saja terangkat di sebuah sekolah unggulan, saat itu misalnya kita diminta untuk menjadi pemimpin upacara, apa yang akan kita lakukan? A. Menyuruh teman yang lebih berpengalaman terlebih dahulu. Ya, ini saya pikir baik ya karena kita baru di situ, tetapi alangkah lebih baiknya kita coba dulu ya. Oke, kita lewat ya. B. Menolak permintaan tersebut karena kurang percaya diri. Nah, ini kurang tepat ya menurut saya. C. Menerima permintaan tersebut agar dapat mengembangkan diri di tempat yang baru untuk menjadi ASN P3K yang profesional. Nah, ini saya pikir paling tepat ya, kita keep. D. Memaksakan diri agar bisa mengembangkan kemampuan di tempat yang baru. Ini juga bagus sebenarnya. Artinya kita menerima permintaan tersebut, tapi di sini ada kata memaksakan ya. Kalau memaksakan berarti kurang tepat ya bahasanya. Jadi
Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai adalah topiknya itu semangat berprestasi, di mana kita harus menjadi ASN P3K yang profesional dan dapat mengembangkan kemampuan diri di tempat yang baru ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam suatu instansi, Anda mempunyai teman yang begitu dekat. Saat itu, Anda sedang berselisih karena suatu masalah pribadi dengannya. Namun Anda disatukan dalam satu tim kerja. Nah, bagaimana sikap Anda? A. Meminta tim kerja yang lain untuk bertukar. B. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan karena tim kerja sedang berselisih. C. Tetap mempermasalahkan masalah pribadi namun tetap bekerja. D. Tetap bekerja sesuai yang telah diarahkan atasan tanpa memasukkan masalah pribadi dengan tim kerja. Baik. Nah, di sini ketika kita mempunyai teman yang begitu dekat, kemudian saat itu Anda sedang berselisih ya karena suatu masalah pribadi, tapi disatukan dalam satu tim kerja oleh atasan Anda, dikasih tugas. Nah, apa yang akan kita lakukan? A. Meminta tim kerja yang lain untuk bertukar. Ya, ini kurang tepat menurut saya ya. B. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan karena tim kerja sedang berselisih. Ini apa lagi ya? Kurang tepat menurut saya. C. Tetap mempermasalahkan masalah pribadi namun tetap bekerja. Ya, ini bagus, tetap bekerja tapi tetap mempermasalahkan masalah pribadi. Saya pikir kurang tepat juga. D. Tetap bekerja sesuai yang telah diarahkan atasan tanpa memasukkan masalah pribadi dengan tim kerja. Nah, saya pikir ini tepat sekali ya. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah taufik profesionalisme, Bapak Ibu. Ini kita itu dituntut untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan bersama tim kerja tanpa memasukkan masalah pribadi ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 5. Pada hari Kamis, Anda berencana pulang cepat dari kantor untuk pergi bersama teman SMA. Setelah pulang, Anda mendapatkan telepon dari teman kantor yang sedang kebingungan untuk mengerjakan tugas dan Anda diminta untuk membantunya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A. Menunda waktu untuk pergi bersama teman SMA dan menolong teman kantor untuk mengerjakan tugasnya. B. Memberitahu teman kantor untuk bersedia membantunya setelah pergi bersama teman SMA. C. Menjelaskan bahwa Anda sudah memiliki rencana bersama teman SMA. D. Anda berpikir seharusnya tidak mengangkat telepon karena sangat merepotkan saya. Baik, di sini kita punya rencana pulang cepat dari kantor untuk pergi bersama teman SMA. Pulang cepat ya Bapak Ibu, artinya pulang di jam yang belum saatnya pulang gitu kan, untuk pergi bersama teman SMA ya. Nah, setelah pulang Anda mendapatkan telepon dari teman kantor yang sedang kebingungan untuk mengerjakan tugas. Nah, Anda diminta untuk membantunya. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini seharusnya kita membantu ya. Kita cek opsinya. A. Menunda waktu untuk pergi bersama teman SMA dan menolong teman kantor untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini saya pikir tepat ya. Kita cek opsi yang lain. B. Memberitahu teman kantor untuk bersedia membantunya setelah pergi bersama teman SMA. Ini juga baik sebenarnya, tetapi kita mengesampingkan teman sekantor kita ya. Lebih tepat itu opsi A menurut saya. C. Menjelaskan bahwa Anda sudah memiliki rencana bersama teman SMA. Ya, ini apalagi ya, kurang tepat menurut saya. D. Anda berpikir seharusnya tidak mengangkat telepon karena sangat merepotkan saya. Ini apalagi ya, kurang tepat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah integritas diri, di mana kita itu harus loyal dan saling membantu orang lain yang lagi kesusahan dalam kondisi tertentu. Apalagi itu teman sekantor kita ya Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih dulu mengutamakan teman yang ada yang dekat dengan kita gitu ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya adalah 4, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 6. Anda tiba-tiba ditunjuk untuk menghadiri undangan kegiatan di sebuah kantor. Pada saat itu, Anda sudah berjanji dengan teman kuliah Anda untuk makan siang bersamanya. Nah, maka apa yang Anda lakukan? A. Menolak untuk menghadiri undangan tersebut.
B. Mengatakan kepada teman bahwa Anda tiba-tiba mendapatkan undangan kegiatan di sebuah kantor dan merubah janji Anda pada hari berikutnya. C. Lebih baik tidak pergi ke kedua acara tersebut karena dengan begitu Anda bersikap adil. D. Pergi menghadiri undangan tersebut dan menepati janji bersama teman kuliah walaupun datang saat mereka mau pulang. Baik, di sini ketika kita tiba-tiba ditunjuk untuk menghadiri undangan kegiatan di sebuah kantor, ya, kemudian pada saat itu kita sudah berjanji dengan teman kuliah kita untuk makan siang bersamanya. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? A. Menolak untuk menghadiri undangan tersebut. Ya, saya pikir ini kurang tepat ya, karena kita di sini adalah sebagai karyawan. Ya, kita harus mematuhi sebenarnya. Apalagi kita ditunjuk misalnya oleh atasan gitu ya. Kurang tepat menurut saya untuk opsi A. B. Mengatakan kepada teman bahwa Anda tiba-tiba mendapatkan undangan kegiatan di sebuah kantor dan merubah janji Anda pada hari berikutnya. Nah, ini tepat ya Bapak Ibu. Jadi kita mengatakan kepada teman kita bahwa kita tiba-tiba mendapatkan undangan kegiatan di sebuah kantor dan merubah janji kita kepada teman kita itu untuk makan siangnya di hari berikutnya ya. Kita cek opsi C, lebih baik tidak pergi ke kedua acara tersebut karena dengan begitu Anda bersikap adil. Ini kurang tepat menurut saya. D, pergi menghadiri undangan tersebut dan menepati janji bersama teman kuliah walaupun datang saat mereka mau pulang. Ini kurang tepat menurut saya. Yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, karena di sini yang ditilai itu adalah topik profesionalisme ya, di mana kita itu harus mementingkan kerjaan ya Bapak Ibu untuk memenuhi tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan. Jadi utamakan dulu kerjaan, setelah itu baru kita adakan makan siang bersama teman kuliah di hari berikutnya ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 7. Anda terima gaji di awal bulan, gaji bulanan Anda tidak sengaja dibayarkan lebih dari biasanya, maka Anda akan A. Bergegas keluar dan membelanjakan uang tersebut sebelum ada yang tahu. B. Tetap diam akan kesalahan tersebut tapi memastikan uang itu tetap ada. C. Jika ada orang yang mengetahui hal tersebut, Anda akan mengembalikannya. D. Menghubungi atasan Anda agar segera memperbaiki kesalahan tersebut. Baik. Ketika kita misalnya menerima gaji di awal bulan, tiba-tiba gaji bulanan kita itu tidak sengaja dibayarkan lebih dari biasanya. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? A. Bergegas keluar dan membelanjakan uang tersebut sebelum ada yang tahu. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu ya. B. Tetap diam akan kesalahan tersebut tapi memastikan uang itu tetap ada. Nah, ini kurang tepat juga ya. Agak positif sebenarnya dibanding opsi A, tapi kurang tepat. Kita cek opsi C. Jika ada orang yang mengetahui hal tersebut, Anda akan mengembalikannya. Ini juga berniat untuk mengembalikannya apabila ada orang yang mengetahuinya. Jadi ketika tidak ada orang yang mengetahuinya, berarti disimpan gitu ya. Kurang tepat menurut saya. D. Menghubungi atasan Anda agar segera memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini saya pikir lebih tepat dibanding opsi yang lain ya. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai itu adalah aspek integritas diri. Kita itu harus berlaku jujur terhadap suatu permasalahan dan tidak menerima uang yang bukan menjadi hak kita, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 8. Anda dalam kondisi sakit. Saat itu Anda bertugas di daerah terpencil dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Nah, maka Anda A. Menelepon keluarga untuk menjemput Anda. B. Meminta bantuan kepada teman untuk meminta izin ke kantor agar Anda dipulangkan. C. Istirahat yang cukup kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh kembali. D. Menyalahkan keadaan karena harus bekerja di daerah terpencil. Baik. Di saat kita lagi sakit ya, kemudian kita bertugas di daerah terpencil dan tidak memiliki keluarga sama sekali di situ, apa yang akan kita lakukan? A. Menelepon keluarga untuk menjemput Anda. Nah, ini kalau mengabarkan untuk didoakan misalnya agar cepat sembuh ya gak jadi masalah ya. Tapi kalau untuk menjemput Anda pulang, ini saya pikir kurang tepat ya. Lanjut kita cek
opsi B, meminta bantuan kepada teman untuk meminta izin ke kantor agar Anda dipulangkan. Ya, ini mirip-mirip lah ya. Artinya Anda pengen pulang gitu kan. Kurang tepat. C, istirahat yang cukup, kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh kembali. Nah, saya pikir ini lebih bijak ya. Kalau kita sakit ya kita istirahat aja. Setelah sehat kita lanjut bekerja gitu ya. Kita keep opsi yang C. D, menyalahkan keadaan karena harus bekerja di daerah terpencil. Wah, ini tidak baik ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah aspek integritas diri, di mana kita itu harus disiplin ya, tegas, jujur dan tidak mudah menyerah dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab dan amanah kita gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 9. Anda telah mengikuti tes ASN P3K selama 5 kali, dan Anda telah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum juga lulus. Nah, maka apa yang Anda lakukan? A, menyerah dan tidak ingin lagi mengikuti tes ASN P3K. B, memutuskan untuk mencoba 1 kali lagi sebelum menyerah. C, terus mencoba sampai Anda berhasil mengikuti tes. D, menyerah dan akan mencoba pekerjaan yang baru. Baik, di sini kita terus mengikuti tes ASN P3K, bahkan sampai mungkin beberapa kali, ya sampai 5 kali. Nah, kita telah berusaha semaksimal mungkin tapi belum juga lulus. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? A, menyerah dan tidak ingin lagi mengikuti tes ASN P3K. Nah, ini saya pikir tidak tepat ya, menyerah. B, memutuskan untuk mencoba 1 kali lagi sebelum menyerah. Nah, ini cukup baik, kita coba lagi 1 kali ya. Tapi mungkin kalau sudah sekali lagi di sini di opsi B ketika tidak lulus berarti berhenti kan, menyerah. Ini kita cek aja dulu opsi C, terus mencoba sampai Anda berhasil mengikuti tes. Nah, saya pikir ini terus ya. Terus aja kita coba lagi ya gitu sampai kita berhasil mengikuti tes. Ya, mencoba di sini bukan berarti hanya coba-coba saja, tapi kita persiapkan ya. Persiapkan dengan maksimal untuk menghadapi tes ASN P3K nanti ya. Jadi opsi C ini kita keep. D, menyerah dan akan mencoba pekerjaan yang baru. Ini juga saya pikir kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah aspek integritas diri. Nah, di sini kita itu harus semangat dalam berprestasi, mencoba dan terus berusaha tanpa menyerah, walaupun berkali-kali gagal. Karena semua usaha kita itu akan berbuah manis. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 10. Anda seorang guru yang sering menghadapi siswa bermasalah. Saat itu Anda mempunyai siswa yang setiap hari mempunyai masalah yang sama. Nah, sikap Anda A, memanggil orang tua siswa tersebut, B, mencoba mendekatinya dan berusaha untuk menanyakan penyebab sehingga siswa tersebut selalu bermasalah. C, membiarkannya saja karena Anda sudah capek dalam menghadapinya. D, menghukumnya setiap hari. Baik. Ketika kita misalnya punya siswa yang sering bermasalah ya. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap siswa bermasalah tersebut? A, memanggil orang tuanya. Nah, ini saya pikir bagus ya. Karena siapa tahu dengan cara memanggil orang tua, kita lebih tahu secara detail ya permasalahan siswa tersebut. Tapi kita cek dulu opsi yang lain. B, mencoba mendekatinya dan berusaha untuk menanyakan penyebab sehingga siswa tersebut selalu bermasalah. Nah, ini kalau kita bandingkan, langkah berarti di sini langkah pertama ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan terhadap siswa tersebut itu adalah apa? Sebelum memanggil orang tua ya kita lebih baik mencoba mendekatinya dulu ya. Jadi opsi B ini lebih baik daripada opsi A. Kita cek opsi C, membiarkannya saja karena Anda sudah capek dalam menghadapinya. Ini saya pikir tidak tepat ya. D, menghukumnya setiap hari. Ya, ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah topiknya profesionalisme ya. Di mana kita itu sebagai guru harus profesional menghadapi siswa tersebut. Banyak cara yang dapat digunakan agar siswa tersebut bisa mengubah dirinya secara perlahan ya. Salah satunya yaitu
dengan mendekatinya dan menjadi teman cerita yang dapat ia percaya, agar ia merasa bahwa Anda adalah guru yang bisa mendengarkan keluh kesahnya yang menjadikan ia sering bermasalah di sekolah, ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, di sini poinnya 3, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 2, ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian pembahasan soal P3K Mansoswan, ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.